Selamat pagi, selamat duduk Mbak. Iya, Ibu. Oke, dengan Mbak Nabila betul? Betul, Ibu. Oke, baik Mbak Nabila. Sebelumnya, di sini saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu karena Mbak telah meluangkan waktu untuk mengikuti interview hari ini. Jadi di sini kami ingin mengenal lebih jauh nih tentang pengalaman Mbak, khususnya terkait kemampuan manajerial dan strategi pemasaran yang pernah Mbak terapkan. Nah, mungkin nanti kami akan meminta Mbak untuk menceritakan situasi nyata dari pengalaman Mbak sebelumnya ya. Iya, baik, Ibu. Oke, baik Mbak. Yang pertama, saya mau minta nih ke Mbak, bisa nggak Mbak menceritakan situasi di mana Mbak ini berhasil meyakinkan tim atau manajemen untuk mendukung ide pemasaran yang awalnya tidak disetujui? Jadi ini cerita sewaktu saya bekerja di perusahaan yang sebelumnya, Bu. Jadi saat itu engagement kami di sosial media menurun selama 3 bulan berturut-turut. Kemudian saya sebagai bagian dari tim marketing medsos akhirnya diminta untuk mencari solusi. Kemudian saya menawarkan solusi berupa kampanye user generated content. Ya. Tetapi awalnya tim skeptis karena dikhawatirkan konten akan kurang terkontrol. Kemudian saya mengumpulkan data dan menganalisis data, kemudian data-data keberhasilan dari pihak kompetitor. Kemudian saya melakukan sedikit uji coba kecil dengan 50 pelanggan loyal. Akhirnya saya mempresentasikan data-data tersebut dan akhirnya para manajerial berdasarkan bukti konkret itu para manajerial mereka setuju untuk menerapkan konten kampanye ini secara penuh dan pada akhirnya engagement kami meningkat sebesar 80% dalam waktu 3 bulan. Wah, baik. Oke. Nah, jadi strategi Mbak ini tuh membuktikan ide dengan data kecil dulu ya untuk membuktikan pihak lain. Betul, Ibu. Kami percaya pada influence through evidence. Oke, baik Mbak. Untuk selanjutnya, ceritakan pengalaman Mbak di dalam menyusun strategi pemasaran jangka panjang yang berdampak signifikan pada posisi perusahaan di pasar. Baik, ini juga cerita di perusahaan yang lalu. Kami ingin memperluas pasar dari segmen lokal ke segmen nasional, tetapi dana yang diberikan tidak begitu besar. Kemudian saya sebagai tim marketing juga harus memikirkan solusi bagaimana memasarkan produk dan ekspansi bisa berjalan, tetapi biaya promosi tidak membengkak. Kemudian saya menganalisis tren pembelian pada konsumen kami dan ditemukan bahwa 40% konsumen baru merupakan hasil dari ajakan dari konsumen lama. Akhirnya kami membentuk program referral marketing, yaitu dan seperti saling mengajak satu sama lain nanti dapat poin. Dan kami juga membeberkan testimoni pelanggan di marketplace. Kemudian hasilnya penjualan nasional kami naik sebesar 120% dalam waktu 6 bulan. Wah, strategi yang menarik ya Mbak. Kira-kira dari strategi Mbak itu apa sih faktor kunci keberhasilannya? Faktor kunci keberhasilannya itu menurut saya yaitu kemampuan untuk membaca pola dan menyesuaikan pola tersebut ke konsumen kita, Bu. Baik. Oke Mbak, kita lanjut. Berikutnya, coba Mbak ceritakan situasi di mana Mbak menghadapi anggota tim yang performanya menurun dan gimana sih cara Mbak menanganinya? Ini juga cerita di perusahaan sebelumnya. Saya pernah menjadi supervisor di tim marketing dan saya harus menghadapi para sales. Kemudian salah satu dari anggota tim sales kami merasa kehilangan motivasi karena penjualannya atau KPI-nya turun selama 2 bulan. Akhirnya saya merasa sebagai supervisor saya perlu meningkatkan motivasinya tanpa membuat dia merasa tertekan. Akhirnya saya mengajak beliau ngobrol secara pribadi dan beliau akhirnya bercerita bahwa beliau merasa kurang percaya diri dengan metode pitching yang
yang ia lakukan. Akhirnya saya membantu untuk latihan dan juga memberikan solusi kira-kira seperti apa, dan hasilnya dalam waktu 3 bulan dia berhasil berkembang dan berhasil mendapatkan 5 kontrak baru. Wah, oke Mbak. Nah, dari cara yang Mbak lakukan, gimana sih cara Mbak memastikan bahwa hasil itu bisa bertahan lama? Caranya kami melakukan peer coaching, Bu. Jadinya setiap anggota tim sales itu juga bisa saling menyemangati anggota lain, saling belajar dari cerita-cerita anggota lain, Bu. Wah, sangat luar biasa ya Mbak. Iya. Oke, jadi Mbak yang tadi tuh pertanyaan terakhir dari saya. Saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan juga jawaban-jawabannya Mbak hari ini. Nah, semua informasi yang Mbak berikan akan kami pertimbangkan lebih lanjut dalam proses seleksi berikutnya ya. Kami akan menghubungi Mbak kembali jika ada kabar lebih lanjut. Semoga hari ini Mbak menyenangkan ya. Terima kasih Mbak. Ya, terima kasih, Bu. Izin pamit. Ya, baik Mbak.